Timnas Indonesia sempat mendapat penolakan pahit dari para pemain keturunan. Namun, prestasi skuad Garuda saat ini bisa membuat banyak darah keturunan tergoda. Kevin Dix kabarnya masih kepo dengan perkembangan pesat tanah air sang ibunda. Sementara Ole Romeini juga harus segera memilih skuad Garuda dibanding terus menunggu panggilan Belanda. Pintu membela Timnas Indonesia juga masih terbuka lebar untuk Ian Maatsen dan Jayden Oosterwolde. Bagaimanakah peluang naturalisasi pemain keturunan yang menolak Timnas Indonesia? Timnas Indonesia semakin dilirik pemain keturunan. Keberhasilan masuk ke ronde ketiga bikin pamor Timnas Indonesia semakin melonjak. Bahkan banyak pemain keturunan yang terpikat untuk mengenakan seragam merah putih. Salah satunya ada Miss Hilgers yang langsung optimis menatap prestasi Timnas Indonesia. Padahal awalnya pemain FC Twente sempat ragu-ragu membela skuad Garuda. Pasalnya, Hilgers sedang dipantau KNVB karena berpotensi menjadi pengganti Virgil van Dijk. Alhasil, sang pemain gak ingin terlalu buru-buru memilih Timnas Indonesia. Mungkin agak terlalu cepat untuk menentukan pilihan bermain bagi Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, ujar Hilgers dikutip oleh RTV OS. Eliano Reinders juga sudah mantap memilih Timnas Indonesia ketimbang Belanda. Pemain PEC Zwolle ini ogah mengikuti jejak kakaknya yakni Tijani Reinders yang berseragam skuad The Oranje. Gak main-main, Eliano justru merasa sangat terhormat bisa memperkuat pasukan merah putih. Eliano Reinders telah memilih untuk berkarir di tingkat internasional bersama Timnas Indonesia dibandingkan Belanda. Tulis media AD mengomentari naturalisasi Eliano. Beberapa bintang keturunan lainnya seperti Mauro Zylstra, Chairo Ridwald, Luca Evering juga semakin tertarik. Ketiga pemain ini gak ingin melepaskan kesempatan emas. Deretan bintang keturunan yang pernah menolak skuad Garuda diprediksi juga akan kembali tertarik. Ole Romeini. Salah satunya ada Ole Romeini yang harus segera memutuskan ingin dinaturalisasi skuad Garuda. Pasalnya, Timnas Indonesia masih kekurangan striker gacor di lini depan. Sejauh ini, Romeini masih belum ingin memutuskan untuk dinaturalisasi PSSI. Perasaan pemain FC Utrecht ini disampaikan langsung oleh Ragnar Oratmangun. Saat ini Romeini sedang memikirkan dengan baik-baik. Dia bilang ke saya kalau sudah menentukan hasil akan memberitahu, ucap Ragnar saat diwawancara Yusa Nugraha. Ex-striker FC Emmen ini dikabarkan masih menunggu panggilan dari Timnas Belanda. Romeini disebut merasa layak membela skuad The Oranje karena tampil gacor bersama FC Utrecht. Sang pemain sudah mengemas 2 gol dari 4 laga di Eredivisie musim ini. Diketahui Belanda juga masih kekurangan bomber ganas di lini serang. Wout Weghorst, Memphis Depay, dan Donyell Malen masih kurang tajam untuk diandalkan. Keinginan kuat Romeini membela skuad The Oranje bikin PSSI sedikit pesimis. Ole agak berat. Hal ini terjadi karena ada hal-hal prinsip yang gak sejalan. Untuk saat ini mungkin Ole nggak bisa, tetapi untuk kedepannya kita nggak tahu, sebut Arya Sinulinga. Namun, bukan berarti peluang Romeini untuk membela skuad The Oranje bakal mudah. Pasalnya, sang striker harus membuktikan ketajamannya di Eredivisie musim ini. Jika gagal tampil gacor, bukan mustahil nama Romeini akan kembali diacukan oleh Ronald Koeman. Ian Maatsen. Kemudian ada Ian Maatsen yang masih memiliki kesempatan besar untuk membela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat ngebet mendapatkan ex-pemain Chelsea ini. Gaya permainan menyerang Maatsen sebagai bek sayap kiri bikin Coach Shin terpikat. Pemain berdarah Jawa ini juga punya segudang pengalaman di kompetisi elit Eropa. Saat dipinjamkan ke Borussia Dortmund, dirinya berhasil mencetak 3 gol. Gacor bersama di Borusan, Maatsen langsung ditebus Aston Villa dengan mahar fantastis 44 juta euro. Sayangnya, harapan Shin Tae-yong untuk melatih sang pemain bakal bertepuk sebelah tangan. Maatsen sampai sekarang masih ngotot ingin menembus starting line up Timnas Belanda. Namun, keputusan sang pemain ini dianggap salah besar karena sering diabaikan Ronald Koeman. Maatsen bahkan gak mencicipi satupun menit bermain di ajang Euro 2024 lalu.
Di turnamen ini, Koeman malah lebih memilih Nathan Ake untuk mengisi sektor bek sayap kiri. Padahal Maatsen sudah berkorban menggantikan Frenkie de Jong yang dihantam cedera. Jika terus diabaikan Belanda, pemain Aston Villa ini masih bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya, peluang Maatsen untuk membelot ke skuad Garuda masih terbuka lebar. Kevin Dix. Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang paling diusahakan oleh PSSI. Bek tengah FC Copenhagen ini sempat dilirik oleh timnas Indonesia pada tahun 2022 yang lalu. Pasalnya, saat itu performa Dix sedang menanjak bersama skuad Loverne di Liga Denmark. Sayangnya, harapan skuad Garuda diperkuat Dix terhalang oleh restu orang tua. Gara-gara hal itu, Shin Tae-yong selaku pelatih sempat terkejut dengan penolakan dari sang pemain. Pasalnya, Coach Shin merasa Dix bisa mengangkat level pertahanan skuad Garuda. PSSI nggak melanjutkan proses naturalisasi Kevin Dix. Saya merupakan saksi bisu kalau sang pemain sangat tertarik membela Indonesia, namun harus terhalang restu orang tua, kata Hassani Abdul Ghani. Terhalang restu nggak menyurutkan semangat Dix untuk membela timnas Indonesia. Ex-pemain Fiorentina ini bahkan ketahuan mengikuti akun Instagram beberapa pemain skuad Garuda. Mulai dari Martin Pais, Sandy Walsh, hingga Calvin Verdong terpantau di-follow oleh Dix. PSSI sendiri kabarnya juga belum menyerah untuk menaturalisasi sang pemain. Dari bocoran yang saya dapat, memang ada tugas khusus yang diberikan oleh federasi. Ini ditujukan untuk menyelesaikan proses Kevin Dix, tutur Hassani Abdul Ghani. Perjuangan PSSI ini nggak boleh disia-siakan Dix untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Sang pemain diprediksi akan langsung menjadi andalan Coach Shin di jantung pertahanan. Dix bisa membentuk trisula bek tengah Eropa bersama Jay Itzes dan Miss Hilgers. Sang pemain juga bisa mengisi posisi bek sayap kanan yang masih dikuasai oleh Sandy Walsh. Jayden Oosterwolde. Kesempatan besar juga masih dimiliki oleh Jayden Oosterwolde untuk pulang membela Ibu Pertiwi. Sebelumnya, pemain Fenerbahce ini sempat menolak tawaran naturalisasi dari PSSI. Padahal Jayden dikabarkan menjadi salah satu pemain idaman Shin Tae-yong di barisan pertahanan. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Jayden seperti yang dikutip media Belanda El Voetbal Magazine. Baik Indonesia maupun Suriname sudah menghubungi saya. Namun saya sudah menyampaikan pada agen saya bahwa saya fokus untuk membela timnas Belanda. Coach Shin ternyata menerima dengan lapang dada keputusan Jayden. Namun netizen tanah air justru kurang senang dengan pilihan sang pemain untuk menolak skuad Garuda. Alhasil banyak warganet Indonesia yang menghujat keputusan Jayden berseragam Belanda. Dihujat keras, Jayden akhirnya sakit hati karena mendapat perlakuan buruk dari netizen. Namun, peluang sang pemain untuk membela skuad Garuda masih belum tertutup. Pasalnya, Jayden juga nggak berhasil menembus skuad utama Belanda di ajang Euro 2024. Bukan nggak mungkin, Jayden akan memilih skuad Garuda jika terus diabaikan Belanda. Jika berhasil dinaturalisasi, sang pemain bakal menambah kedalaman lini pertahanan timnas Indonesia. Jayden bisa menjadi bek tengah kiri andalan Shin Tae-yong karena punya potensi hebat. Buktinya, sang pemain sempat dirumorkan kuat akan diboyong oleh West Ham United pada musim panas ini. Dengan semakin meroketnya prestasi skuad Garuda, akankah para pemain keturunan yang menolak akhirnya memilih bergabung?